dalam video pembelajaran matematika. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang kita akan mengenal apa itu transformasi geometri. Transformasi geometri adalah suatu pemetaan yang mentransformasikan atau memindahkan suatu titik atau suatu benda ke suatu titik atau suatu benda lain yang disebut sebagai bayangannya. Ada 4 jenis transformasi yang akan kita bahas. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Yang keempat, dilatasi atau perkalian. 3 transformasi yang pertama, yaitu translasi, refleksi, dan rotasi, dikenal sebagai transformasi isometri, yaitu transformasi yang tidak mengubah bentuk dan ukuran benda. Mari kita kenali satu persatu jenis transformasi geometri ini. Kali ini kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Pada layar kalian tampak segitiga ABC. Segitiga ABC ini dicerminkan terhadap garis L. Jadi ada garis L, ini sebagai cerminnya. Maka semua titik yang berada di depan garis L, semua titik yang terletak di segitiga ABC, mempunyai bayangan yang terletak di belakang garis L. Pada layar kalian tampak segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang merupakan bayangan dari segitiga ABC untuk refleksi terhadap garis L. Refleksi atau pencerminan merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan pada suatu cermin. Salah satu sifatnya adalah ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Sekarang perhatikan titik A pada gambar di samping. Bayangan dari titik A oleh pencerminan terhadap garis L adalah A aksen yang sama dengan A itu sendiri. Titik seperti ini disebut titik tetap atau titik invarian. Pada layar kalian tampak gambar titik P yang dicerminkan terhadap garis L membentuk bayangan titik P aksen. Sifat-sifat yang terdapat pada pencerminan ini adalah yang pertama, jarak titik asal P terhadap cermin terhadap garis L sama dengan jarak bayangan P aksen dengan cermin. Kemudian yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya, yaitu garis P ke P aksen, ini adalah tegak lurus terhadap cermin. Selanjutnya kita akan belajar menggambar bayangan suatu titik. Pada layar kalian tampak titik A dan sebuah garis L sebagai cermin. Kita akan menggambar bayangan titik A ini jika dicerminkan terhadap garis L. Langkah yang pertama, dari titik A, buatlah garis AP yang tegak lurus terhadap cermin atau terhadap garis L. Langkah kedua, perpanjang garis AP ini sampai A aksen dengan syarat panjang AP harus sama dengan panjang PA aksen. Jadi kalau kalian menggambar AP-nya ini 1 cm, maka panjang PA aksen juga 1 cm. Sehingga kita dapatkan titik A aksen sebagai bayangan dari titik A pada refleksi terhadap
garis L. Bagaimana kalau suatu garis yang direfleksikan? Mari kita lanjutkan. Jika kalian sudah menguasai menggambar bayangan suatu titik, maka kalian akan dengan mudah menggambar bayangan suatu garis. Pada layar kalian tampak garis AB dengan garis L sebagai cermin. Langkah-langkah untuk menggambar bayangan garis AB ini, yang pertama, tentukan terlebih dahulu bayangan dari titik A, yaitu A aksen. Ingat kembali langkah-langkah untuk menggambar bayangan suatu titik. Langkah yang kedua, menentukan bayangan dari titik B, yaitu B aksen. Langkah ketiga, menghubungkan titik A aksen dengan titik B aksen. Sehingga kalian mendapatkan garis A aksen B aksen yang merupakan bayangan dari garis AB pada refleksi terhadap garis L. Selanjutnya kita akan menggambar bayangan dari suatu bangun. Selanjutnya kita akan belajar menentukan atau menggambar bayangan suatu bangun. Di sini saya ambil suatu segitiga, bentuknya segitiga. Kita namakan segitiga ABC. Kita akan refleksikan terhadap garis L. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan bayangan dari titik A, yaitu A aksen. Ingat kembali cara menentukan bayangan dari suatu titik pada refleksi terhadap garis L. Kemudian yang kedua, menentukan bayangan dari titik B, yaitu titik B aksen. Kemudian yang ketiga, tentukan bayangan dari titik C, yaitu kita dapatkan C aksen. Kemudian kita hubungkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Sehingga kita peroleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang merupakan bayangan dari segitiga ABC pada refleksi terhadap garis L. Selanjutnya kita lihat refleksi pada bidang koordinat. Pada layar kalian tampak bidang koordinat kartesius. Kita misalkan ambil titik A 3,4. Kita akan cerminkan titik A ini terhadap sumbu X. Maka kita akan mendapatkan bayangan dari titik A, kita namakan A aksen, dengan koordinat 3,-4. Kita lihat, jarak dari titik A ke sumbu X, 4 satuan ini ya, sama dengan jarak sumbu X ke A aksen. Ini juga harus 4 satuan. Jadi, untuk A 3,4 kita cerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah A aksen 3,-4. Kita lihat jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Titik A 3,4 jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, Y-nya sebagai cermin, maka kita akan mendapatkan bayangan dari titik A, yaitu A double aksen, dengan koordinatnya -3,4. Jarak dari titik A ke sumbu Y sama dengan jarak dari sumbu Y ke A double aksen, yaitu 3 satuan. Selain terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, kita akan juga mempelajari refleksi pada bidang koordinat yang lain. Terhadap titik pusat, terhadap garis Y sama dengan K, X sama dengan H, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan -X. Kemudian juga kita akan pelajari refleksi berurutan terhadap dua sumbu sejajar. Mari kita lihat secara umum refleksi-refleksi yang ada pada bidang koordinat. Yang pertama kita akan melihat pencerminan terhadap sumbu X. Perhatikan gambar
yang tampak di layar kalian. Ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita ambil secara umum, kita misalkan titik A, koordinatnya X, Y. Kita akan cerminkan titik A ini terhadap sumbu X. Jadi, dari titik A ke sumbu X, kita tarik garis tegak lurus. Kemudian untuk mencari bayangan dari titik A ini, kita lanjutkan garis tadi ke A aksen dengan syarat jarak dari titik A ke sumbu X sama dengan jarak dari sumbu X ke A aksen. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan, kita notasikan A aksen dengan koordinatnya X aksen, Y aksen. Yang nilainya nanti ini sama dengan A aksen, ini adalah koordinatnya X, minus Y. Jadi secara umum tanpa menggambar, kalian bisa tentukan bayangan dari titik A terhadap pencerminan terhadap sumbu X, yaitu jika titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan A aksen dengan koordinat X, tetap ya, minus Y. Jadi Y-nya bayangannya adalah lawannya, diberi tanda min. Kita lihat dalam contoh soal. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik A 3,4 pada refleksi terhadap sumbu X. Jadi titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Kita punya rumus secara umum untuk A, X, Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah X, minus Y. Jadi, kalau kita punya titik A 3,4, maka jika dicerminkan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan yaitu A aksen dengan koordinat X-nya tetap yaitu 3, Y-nya kita taruh lawannya, yaitu beri tanda minus 4. Jadi, bayangan dari titik A 3,4 pada refleksi terhadap sumbu X adalah A aksen dengan koordinat 3, minus 4. Jika kita gambarkan pada bidang kartesius, kita gambar titik A 3,4, maka kita tarik garis tegak lurus terhadap cerminnya, terhadap sumbu X. Jaraknya adalah 4 satuan. Jadi dari titik A, 4 langkah ke bawah. Kemudian bayangannya, dari cermin kita melangkah 4 satuan ke bawah juga. 1, 2, 3, 4. Kita dapatkan A aksen dengan koordinat 3, minus 4. Jadi tanpa menggambar bisa, dengan menggambar kalian juga diharapkan bisa. Contoh berikutnya, kita akan menentukan persamaan bayangan suatu kurva. Kita lihat contoh berikut ini. Tentukan persamaan bayangan kurva dengan persamaan Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 8 pada refleksi terhadap sumbu X. Jadi ada kurva, kita akan refleksikan terhadap sumbu X, tentu saja kurva ini akan bergeser. Nah, persamaan yang baru ini persamaannya apa? Jadi ini persamaan bayangan kurva yang akan kita cari. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, misalkan kita ambil sembarang titik pada kurva. Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 8. Misalnya titik A, titik X, Y. Titik A ini, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya adalah X, minus Y. Ingat kembali ya, aturan pencerminan terhadap sumbu X. A aksen ini adalah X aksen, Y aksen. Sehingga kita dapatkan hubungan antara X dengan X aksen sebagai berikut.
X sama dengan X aksen. Dan minus Y sama dengan Y aksen. Yang seletak ini sama ya. Kemudian Y berarti bisa ditulis sama dengan min Y aksen. Langkah berikutnya kita akan substitusikan, kita gantikan X dengan Y ini ke persamaan kurvanya. Jadi substitusikan ke kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 8. Diperoleh Y-nya tadi diganti min Y aksen. Kemudian sama dengan X pangkat 2 ini kita ubah X-nya menjadi X aksen. Jadi X aksen pangkat 2 dikurangi 6X aksen ditambah 8. Sehingga bisa kita tulis Y aksen sama dengan min X aksen pangkat 2, semuanya dikalikan min 1 ya. Kemudian plus 6X aksen dikurangi 8. Ini adalah persamaan bayangan kurvanya. Kita tulisnya persamaan bayangan kurva adalah aksennya dihilangkan. Jadi Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 6X dikurangi 8. Berikutnya kita lihat pencerminan terhadap sumbu Y. Perhatikan gambar di samping. Kita ambil titik A dengan koordinat X, Y. Titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya X aksen, Y aksen. Siapa X aksen, Y aksen ini? Dari titik A kita ambil garis horizontal sampai di sumbu Y sebagai cerminnya ya. Jadi dari titik A ke sumbu Y jaraknya harus sama dengan perpanjangan dari sumbu Y ke A aksen. Kita dapatkan A aksennya dengan koordinat min X, Y. Jadi secara umum, kalau kalian tidak menggambar, kita akan mendapatkan titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksen, bayangannya, ini koordinatnya min X. Jadi di depan sama, hanya diberi lawannya, koma Y. Y-nya tetap atau sama. Kita lihat dalam contoh soal. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik A 3, minus 2 pada refleksi terhadap sumbu Y. Kita dapatkan tadi secara umum, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya, koordinatnya adalah min X, Y. Jadi, jika kita punya titik A 3, minus 2, X-nya berarti 3, Y-nya berarti minus 2. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya adalah min 3, min X ya, min 3, Y-nya tetap, yaitu minus 2. Jadi bayangan titik A 3, minus 2 pada refleksi terhadap sumbu Y adalah A aksen dengan koordinat min 3, minus 2. Jika kita gambarkan pada bidang koordinat, maka titik A kita gambarkan 3, minus 2. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka jarak dari titik A ke cermin, yaitu kita melangkah 3 satuan ke arah sumbu Y ya. Kemudian dari sumbu Y, kita lanjutkan 3 langkah ke kiri ya. Kita dapatkan titik A aksen dengan koordinat min 3, min 2. Contoh berikutnya, kita akan menentukan persamaan bayangan garis. Kita lihat soal berikut ini. Tentukan persamaan bayangan garis
2X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0 pada refleksi terhadap sumbu Y. Jadi, ada garis persamaannya 2X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Kita akan cerminkan, kita akan refleksikan terhadap sumbu Y. Persamaan bayangannya ini apa? Kita lihat langkah-langkahnya. Misalkan kita ambil sembarang titik pada garis tadi, pada garis 2X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Misalkan titik A, koordinatnya X, Y, karena sembarang titiknya. Titik A ini, jika kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka rumusnya adalah A aksen, ini koordinatnya adalah min X, Y. Ingat kembali juga, A aksen ini adalah X aksen, Y aksen. Sehingga kita peroleh min X ini sama dengan X aksen. Sehingga X-nya nanti kita bisa tulis sama dengan min X aksen. Kemudian Y-nya sama dengan Y aksen. Nilai ini kita substitusikan ke persamaan garis yang awal tadi untuk mendapatkan persamaan bayangannya. Jadi substitusikan ke garis 2X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi X-nya kita ganti dengan min X aksen. Kemudian Y-nya kita ganti sama dengan Y aksen. Jadi 2X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Kita dapatkan 2 kali min X aksen dikurangi Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Kita dapatkan min 2X aksen dikurangi Y aksen ditambah 1 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan garisnya, ini X aksennya diganti kembali ke X ya, untuk menulis persamaan bayangan garisnya. Jadi, min 2X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan bayangannya. Jadi, kalau menulis persamaan bayangan, X aksen, Y aksennya langsung diganti ya, menjadi X dan Y. Selanjutnya kita lihat pencerminan terhadap titik pusat titik O 0,0. Perhatikan gambar di samping. Kita ambil titik A, X, Y sebagai titik asalnya, titik awalnya. Kita akan cerminkan titik A ini terhadap titik O, titik pusat ya, di 0,0. Jadi cerminnya ini bukan sebuah garis, tapi sebuah titik. Maka kita akan dapatkan A aksennya itu adalah min X, min Y. Bagaimana cara mendapatkannya ini? Ini bisa saja sama artinya dengan mencerminkan 2 kali pencerminan. Yang pertama, boleh dicerminkan terhadap sumbu X dulu, baru titiknya dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Atau boleh juga titik A ini dicerminkan terhadap sumbu Y dulu, dilanjutkan dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi secara umum, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik pusat titik O 0,0, maka bayangannya A aksennya adalah min X, min Y. X-nya dan Y-nya sama, bedanya hanya ditambahi lawannya. Jadi kalau X, Y, maka bayangannya adalah min X, min Y. Jika dicerminkan terhadap titik pusat, titik O 0,0. Kita lihat dalam contoh soal. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik A min 4,3 pada refleksi terhadap titik pusat titik O 0,0. Kita punya secara umum, jika titik A, X, Y dicerminkan atau direfleksikan terhadap titik pusat titik O 0,0, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat
min X, min Y. Jadi, jika kita punya titik A min 4,3, kita refleksikan, kita cerminkan terhadap titik pusat, maka kita dapatkan A aksennya adalah min 4, min 3. Kita hitung yang sama dengan A aksennya adalah min menjadi plus ya. Jadi 4, min 3. Jadi bayangan dari titik A min 4,3 pada refleksi terhadap titik pusat titik 0,0 adalah A aksen yang koordinatnya 4, min 3. Kita lihat dalam bidang Kartesius. Titik A min 4,3 jika dicerminkan terhadap titik O, maka kita dapat mencari bayangannya dengan cara merefleksikan dulu, mencerminkan dulu terhadap sumbu X. Jadi, dari titik A, kita refleksikan terhadap sumbu X, kita turun 3 langkah menuju sumbu X ya. Jadi 3 langkah, kemudian untuk mencari bayangan dari A tadi adalah 3 langkah ke bawah juga. Kita dapatkan titik min 4, min 3. Kemudian dilanjutkan, dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi, kita melangkah ke kanan menuju sumbu Y sebanyak 4 langkah. Untuk mencari bayangan akhirnya, yaitu A aksen, maka dari sumbu Y, kita melangkah 4 langkah ke kanan. Kita dapatkan A aksen yang koordinatnya adalah 4, min 3. Jadi, jika titik A min 4,3 direfleksikan terhadap titik pusat, maka bayangannya adalah A aksen yang koordinatnya 4, min 3. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka video ini, silakan di like. Jika ada masukan, tuliskan di kolom komentar. Oke, perbanyak latihan, jangan mudah menyerah dan